Presiden Amerika Serikat Joe Biden menolak gencatan senjata di jalur Gaza karena menurutnya langkah tersebut tidak menjamin perdamaian. Untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Teguh Reza Syah, dan Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai, Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Ya. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Hasibullah, selamat sore. Kita masih menunggu Pak Teguh Reza Syah ya untuk bergabung bersama kami. Ya, Pak Hasibullah, bagaimana Anda menilai upaya dari Presiden Jokowi ini meminta Joe Biden untuk menghentikan serangan Zionis di Gaza? Ya, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutama dengan kita melihat itu setelah KTT darurat yang diadakan di Arab Saudi, itu ada dua peristiwa penting secara politik Timur Tengah. Yang pertama, secara Timur Tengah sendiri, KTT itu sebenarnya hal yang baru karena dia terjadi di Arab Saudi. Jadi itu menunjukkan peristiwa besar yang terjadi di Timur Tengah. Dan yang kedua, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri, itu menunjukkan betapa secara politik regional Timur Tengah ataupun dunia, itu Indonesia sedang mengalami perubahan yang cukup positif. Sehingga dia sangat dianggap mempunyai pengaruh kepada dunia Timur Tengah secara umum atau dunia Islam dan di dalam konteks global secara umum. Karena itu kalau kita melihat mandat atau pesan yang disampaikan oleh KTT, maka itu sebenarnya kepercayaan bukan hanya karena momentumnya Bapak Presiden akan segera bertemu dengan Joe Biden, tapi kebatinannya tidak lain juga karena memang demokrasi atau Indonesia selama ini dianggap sudah mengalami kemajuan-kemajuan dan cukup dipandang oleh negara-negara ini. Gitu, Mas. Ya, baik. Tadi disampaikan Pak Jokowi sendiri, setelah ditolak Joe Biden, ya langkah apa lagi yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Gaza? Sebenarnya memang ada hal yang lebih dalam yang harus dipahami oleh masing-masing pihak. Misalkan tentang penolakan gencatan senjata. Itu kan kalau bagi Israel atau bagi Amerika dan pendukung-pendukungnya, gencatan senjata ditolak karena dianggap memberikan kesempatan kepada Hamas untuk melakukan reorganisasi kembali. Jadi pokok masalah kalau bagi Israel dan negara-negara Barat adalah Hamas. Nah, sementara kalau dilihat dari sisi Palestina atau negara Arab secara umum, pokok masalahnya adalah Israel. Jadi penjajahan, nah dua hal itu yang berbeda. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini harus dikompromikan melalui jalan keluar two-state solution, yaitu bahwa Israel sebagai sebuah negara punya hak untuk mendapatkan kedamaian dan Palestina, warga Palestina termasuk Hamas itu punya hak untuk merdeka. Nah, dengan begitu maka sebenarnya kepentingan Palestina dan kepentingan Israel itu terakomodir. Dari sisi Israel bisa dapat jaminan kedamaian. Dari sisi Palestina kemudian dia dapat kemerdekaan yang menurut kami itu adalah inti persoalannya. Hamas itu menjadi masalah karena dia menjadi perlawanan. Nah, perlawanan itu muncul karena konteks atau realitas penjajahan. Jadi ini yang tidak ketemu. Kalau negara-negara Barat sekarang menganggap Hamas itu masalah, tapi dia tidak masuk lebih dalam. Kenapa Hamas masalah? Karena dia merespon soal penjajahan. Nah, oleh karena itu menurut saya ini termasuk negara-negara sudah mulai bicara tentang two-state solution, jadi itu harus didukung karena memang itu yang menjadi solusi dan penyelesaian yang bersifat komprehensif dan permanen daripada kegiatan. Begitu, Mas. Ya, jadi memang desakan ini sudah disampaikan oleh berbagai negara, pemimpin negara gitu ya, dari negara-negara Arab dan mungkin juga negara-negara lain termasuk kita di Indonesia. Tetapi kemudian Israel menjawabnya dengan bahwa mereka harus menghabisi Hamas dulu. Sehingga setelah itu selesai, kemudian barulah diserahkan kepada otoritas Palestina yang ada di West Bank untuk mengurusi kembali wilayah Gaza yang sebenarnya ini adalah di bawah UN. Halo, Pak Hasibullah? Iya. Apa tanggapan Anda? Karena ini mereka akan tetap terus berkeras ke situ. Ya, sebenarnya saya melihat begini. Ini kita punya keberuntungan
dalam tanda kutip karena baik Amerika maupun Israel itu sebuah negara yang punya tradisi demokrasi yang cukup kuat. Nah, kita tahu dalam demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, artinya apa? Masing-masing pemimpin di sebuah negara demokrasi dia tidak akan bebas menjalankan mandatnya, atau dia bebas menjalankan mandatnya tapi tidak dikontrol oleh masyarakatnya. Nah, yang saya lihat sekarang baik di publik Israel maupun publik Amerika itu kan sebenarnya sedang ada koreksi yang cukup besar. Kalau kepada Amerika jelas koreksinya karena Amerika terutama di masa-masa awal dianggap memberikan dukungan yang sangat-sangat besar kepada Israel. Sehingga Israel melakukan hal-hal yang kalau bahasanya orang-orang barat sendiri, negara barat sendiri, itu hal-hal yang sudah di luar batas hak membela diri. Itu bahasa yang paling normatif ya. Itu di luar batas hak membela diri. Nah, artinya apa? Lalu kemudian timbul koreksi. Nah, ini yang sebenarnya dalam beberapa hari terakhir Amerika sendiri mengalami koreksi dari segi kebijakannya. Misalkan dalam 2 isu terbaru itu Amerika berbeda dengan Israel. Yang pertama, Amerika dengan lantang mengatakan bahwa pasca perang Gaza itu akan berada dalam satu kesatuan dengan tepi barat di bawah komando otoritas Palestina. Nah, itu berbeda dengan Israel yang dia ingin mengontrol keamanan di Gaza terutama. Kalau menggunakan bahasa yang sempat saya baca, itu dia bilang buat apa kami capek-capek begini hanya untuk diserahkan kembali kepada otoritas Palestina yang dianggap tidak dipercaya. Itu pernyataan Netanyahu kalau tidak keliru. Buat apa kami capek-capek begini hanya untuk diserahkan kembali kepada katakanlah otoritas Palestina yang selama ini tidak bisa kami percaya untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang memberikan keamanan bagi Israel. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya di kelompok Amerika sendiri sudah mulai ada koreksi-koreksi. Dan yang kedua, yang sebagai bukti faktual dari kebijakan Gedung Putih yang saya lihat mulai membangun keseimbangan baru dari awalnya begitu pro-Israel menjadi mediator kembali, yaitu tentang yang disebut sebagai bantuan darurat ke Gaza. Dalam 2 hari terakhir itu kan akhirnya dipaksa masuk beberapa truk, 2 truk bantuan per hari. Itu sebenarnya sebuah tekanan dari Amerika Serikat kepada Israel untuk membuka itu. Karena kalau mau mengikuti opsinya Israel tidak ada pintu sama sekali untuk melakukan itu. Pintu jadi, sudah tertutup begitu ya. Yang ingin saya katakan sebenarnya upaya-upaya dunia untuk memaksa negara-negara luar lebih adil, lebih memaksa Israel itu ada hasilnya. Dan itu bisa dilihat dari koreksi kebijakan-kebijakan negara-negara terkait ini semua. Begitu, Baik. Mas. Baik, Pak Hasibullah, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga yang terbaik juga untuk perdamaian internasional ya. Salam sehat selalu dan selamat sore.